Selamat datang di channel YouTube GPPS Palu. Kami berdoa saudara dapat diberkati melalui setiap video yang saudara tonton. Untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupload video, silahkan tekan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Follow media sosial kami yang lainnya dan kunjungi website www.gppspalu.org.id/tv. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu topiknya adalah mempertahankan kasih ya, agape di akhir zaman atau di hari-hari terakhir ini. Saat ini saya yang Tuhan berikan ya topik yaitu mempertahankan iman di hari-hari terakhir. Ya. Kenapa kita perlu sekali untuk kita sudah beberapa minggu khususnya di kaum wanita, wah itu berkat ya melimpah-limpah. Kita membicarakan banyak sekali tentang 3 hal yang terutama, yaitu iman, kasih, agape, dan pengharapan. Dan memang nanti kita lihat justru seperti apa yang firman Tuhan katakan, ya Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa menjelang kedatangannya, yang kedua kali dikatakan yang langka, yang boleh dikatakan hampir-hampir tidak ditemui, itu adalah agape dan iman. Kenapa? Ya nanti saya akan, kita bisa tahu kenapa justru makin dekat ya dengan kedatangan Tuhan, 3 hal ini ya, khususnya 2 ya, karena pengharapan itu adalah hal yang akan kita capai, itu tujuan. Karena firman Tuhan juga mengatakan contoh dalam 1 Korintus pasal 13 ya, ayat 13. Ya, itu sudah juga saya sampaikan, dikatakan firman Tuhan mengatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih ya. Kasih dalam hal ini kasih agape ya, bukan kasih yang lain. Ini adalah kasih agape. Karena itu kita perlu memiliki khususnya iman, ya kasih dan pengharapan ya. Pengharapan kita itu harus kita pegang kuat apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Tanpa ketiga hal ini saudara akan kandas saudara. Ya, tanpa imannya Allah dan tanpa agape engkau tidak akan bisa mencapai pengharapan itu. Tidak akan sampai ke tujuan. Jadi itu sangat penting karena dikatakan selanjutnya dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan dan yang paling besar di antaranya dari 3 hal itu adalah agape. Ya, ini firman Tuhan yang mengatakan. Karena apa? Ya saya sudah ya supaya saudara terus ingat ya bahwa ilustrasi ini sangat-sangat menolong untuk mengerti 1 Korintus pasal 13 ayat 13 itu. Yaitu untuk menghubungkan 3 hal ini jadi iman ya itu adalah mobilnya ya, mobil iman. Kemudian mesinnya itu adalah agape atau kasih Allah. Itu mesinnya. Nanti saya akan berikan ayatnya ya. Kemudian pengharapan itu adalah tujuan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan yang Tuhan sendiri sudah berikan, yaitu apa? Entah kita ini dipanggil pulang oleh Tuhan atau meninggal dunia. Orang dikatakan orang yang meninggal dunia di dalam Kristus itu akan bersama-sama dengan Allah. Itu pengharapan buat mereka yang mungkin sudah dipanggil lebih dulu oleh Tuhan sebelum kedatangannya. Lalu pengharapan buat kita-kita yang mungkin ya Tuhan sudah tetapkan untuk kita hidup sampai dengan akhir itu adalah kita harus punya pengharapan untuk kita masuk dalam bilangan orang yang akan terangkat. Kalau enggak terangkat saudara, kecil sekali kemungkinan untuk saudara bisa bertahan sampai akhir. Yang begini saja masa yang masih relatif lebih mudah, ada banyak iman orang-orang percaya yang pada gugur. Apalagi kalau saudara katakan, sudahlah enggak terangkat pun enggak apa-apa. Jangan saudara ngomong begitu. Sama juga orang yang mulutnya nekat mengatakan enggak apa-apa. Masuk surga, masuk neraka pun enggak apa-apa. Dia belum tahu sih neraka itu kayak apa. Begitupun juga orang yang mengatakan enggak apa-apa, aku enggak terangkat enggak apa-apa.
saudara tidak tahu bagaimana hidup nanti di bawah pemerintahan daripada antikris. Ya. Walaupun kita bisa membaca di dalam Alkitab, tapi itu ya realisasinya itu saudara belum tahu saudara. Nanti kalau saudara ngalamin ya baru nyesal. Kenapa juga aku tidak sungguh-sungguh hidup ya kepada Tuhan ya secara total, percaya dan juga taat total kepada Tuhan. Tapi penyesalan itu sudah sia-sia saudara, sama juga dengan penyesalan orang yang sekarang ada di neraka. Ya ini saya baca-baca ya penglihatan dari orang-orang yang diangkat oleh Tuhan, ada yang dikasih lihat surga, ada yang dikasih lihat neraka. Di situ banyak juga termasuk mungkin ada neneknya di situ. Di neraka mereka semua berteriak-teriak. Dia dibawa ya oleh Tuhan Yesus untuk melihat neraka. Di situ orang-orang berteriak, Tuhan, Tuhan tolong saya. Kasih aja kembali saya ke dunia. Sebentar saja. Saya akan bertobat tapi semuanya sia-sia. Sudah terlambat. Begitupun juga nanti orang-orang yang tidak terangkat akan banyak yang menyesal. Banyak. Ya. Tapi ya apa berbuat? Kalau sudah antikris memerintah ya tidak bisa apa-apa saudara. Harus lari sana lari sini. Kalau ditangkap ya misalnya saudara dipaksa untuk maksudnya mengikuti iman yang mengikuti apa yang menjadi perintah daripada antikris. Dan di situlah banyak sekali yang gugur karena saudara tidak tahan akan penderitaan atau ancaman dan akhirnya mengikuti saja apa yang antikris katakan, suruh nyembah ini atau melakukan ini dan itu, ikut saja. Ya. Nah, sekarang kita balik ya kepada hal tiga hal ini, yaitu iman, agape dan pengharapan. Ya, kita sudah belajar banyak soal agape, juga hamba Tuhan Lea ya sudah membawakan soal pengharapan, walaupun itu masih banyak ya yang bisa digali tentang hal itu. Lalu sekarang ya sebenarnya kalau mau lebih dalam lagi bisa ya, tapi saya beralih aja ke iman. Nah, iman ini di dalam ilustrasi ini ya itu berdasarkan dari Galatia 5 ayat 6. Di situ firman Tuhan menulis begini, iman yang bekerja oleh kasih ya, oleh agape. Jadi iman yang Tuhan berikan kepada kita itu baru bisa bekerja dan menghasilkan ya sesuatu dalam kenyataan, atau kita bisa membuat kita mencapai pengharapan itu, pengharapan daripada Tuhan. Itu dikatakan iman itu bekerja oleh agape. Jadi antara iman dan agape itu sangat berhubungan erat. Dua-duanya penting untuk kita miliki dan juga kita pakai di dalam hidup ini, khususnya di hari-hari yang terakhir ini. Kita harus hidup oleh imannya Allah dan kita harus senantiasa hidup dengan agape. Kalau tidak, saudara nggak akan nyampe ke pengharapan itu, saudara. Ya. Jadi ini penting sekali. Sekali lagi Galatia 5 ayat 6, iman seperti mobil ini hanya bisa ya dia jalan sampai kepada tujuan kalau digerakkan oleh mesinnya. Kalau mesinnya itu rusak, tidak bisa jalan, saudara. Walaupun saudara punya iman yang sehebat banget, saudara tahu firman, janji-janji Tuhan seabrek-abrek, wah luar biasa. Tapi kalau saudara tidak punya agape, itu iman tidak bekerja, saudara. Tidak akan membuat saudara mencapai tujuan. Jadi ini bergandengan erat ya antara iman dan agape. Nah, kalau kita lihat yang lalu juga saya sudah tunjukkan ayat kenapa khususnya di hari-hari terakhir menjelang kedatangan daripada Tuhan Yesus kita harus punya agape. Agape itu harus ada senantiasa dalam hidup kita dan kita harus hidup dengan agape. Yang lalu saya sudah tunjukkan dan Tuhan Yesus sudah ingatkan. Bayangkan 2000 tahun yang lampau, ya Tuhan Yesus kan maha tahu, saudara. Dia tahu persis apa yang bakal terjadi pada hari-hari ini, ya menjelang kedatangannya. Saudara bisa baca itu dalam Matius 24 ayat 12. Di mana Tuhan Yesus berkata, dan karena makin bertambahnya kedurjanaan, maka kasih kebanyakan orang
akan menjadi dingin. Ya, saya sudah jelaskan yang lalu, kasih ini bisa saja kasih manusiawi yang biasa, termasuk itu kasih storge, kasih filia, itu juga saudara lihat aja. Kasih kebanyakan orang, termasuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang jelas mereka tidak punya agape, itu aja juga sudah merosot, saudara. Dikatakan akan kasih kebanyakan orang. Jadi itu meliputi baik itu orang percaya atau orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dikatakan akan menjadi dingin. Dan saudara kan bisa lihat ya kenyataan-kenyataan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari-hari terakhir. Ada orang yang membunuh dengan begitu sadis ya. Banyak yang terakhir itu yang jadi viral itu kan itu loh. Ada pendeta muda dari sebuah gereja membunuh akan teman perempuannya yang dancer ya. Dancer di gereja yang sama. Sudah tahu lah siapa itu namanya. Dancer dan WL. Ya. Dia bunuh saudara. Nah itu kok bisa ya? Seorang pendeta muda, ya pendeta, juga mungkin pendeta yang membantu di dalam gereja itu. Lalu dia tega-teganya bisa membunuh temannya yang satu gereja yang pelayan Tuhan juga. Tapi ya itu, ini adalah kegenapan daripada apa yang firman Tuhan katakan. Jadi dikatakan kedurjanaan atau kejahatan itu bukan hanya pada orang-orang dunia, saudara. Juga sudah masuk di kalangan gereja. Hati-hati, saudara. Ya, kalau kita tidak melekat erat dengan Tuhan dan senantiasa hidup di dalam agape dan juga dengan iman, bisa saja loh saudara, ini setan sedang bergentayangan saudara. Dan betul lah ya firman Tuhan, apa perkataan Tuhan ini tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Dikatakan bahwa di akhir zaman kasih kebanyakan orang dikatakan menjadi dingin. Ya, jadi itu baik itu berlaku buat orang-orang yang belum percaya Yesus dan juga bisa melanda orang-orang yang sudah percaya Yesus. Jadi sama rata dan perhatikan perkataan Tuhan ini yang mengalami kasihnya menjadi dingin itu bukan 1-2 orang saudara. Dikatakan Tuhan Yesus mengatakan juga jumlahnya kebanyakan orang, mayoritas orang. Jadi ini bukan hal nanti dari hari ke hari ini mungkin saudara baru temui aja 1-2. Tapi nanti dari hari ke hari, ya minggu ke minggu nanti saudara akan bisa melihat hal-hal kejadian yang seperti itu akan makin banyak. Nah ini. Nah juga sekarang tentang iman. Ya bagaimana dengan iman? Apakah sama halnya juga terjadi seperti kasih? Bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bagaimana dengan iman? Saya ajak saudara untuk membaca Lukas pasal 18. Tapi tidak keseluruhannya. Ya. Lukas pasal 18 ini ada satu perikop yang merupakan perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ya sebenarnya itu kalau kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 itu lebih berkaitan soal doa yang tekun, ya, yang terus menerus. Itu kan digambarkan ada seorang perempuan ya yang terus meminta keadilan ya pada seorang hakim. Nah, itu hakimnya dikatakan hakim yang tidak benar ya. Dia beberapa kali ditolak, tapi dia tekun, ya, dia tidak menyerah, dia terus datang untuk mengajukan permohonannya. Akhirnya dikatakan hakim yang tidak benar, hakim yang jahat itu pun pada akhirnya meluluskan permintaannya. Nah sebenarnya lewat perikop ini Tuhan mau mengajarkan tentang doa yang tak berkeputusan. Tapi di ayat 8 ada satu kalimat penting. Mari kita lihat, saya langsung membaca ayat 8-nya saja. Jadi kita tidak usah membaca ayat 1 sampai 7, nanti saudara bisa baca sendiri. Nah di dalam ayat yang terakhir dari perikop itu, yaitu ayat 8, Tuhan Yesus berkata begini. Aku berkata kepadamu, jadi ia di sini Allah ya. Karena di dalam ayat 7-nya nanti saudara, sebenarnya Tuhan Yesus sudah mulai berbicara di ayat 7-nya tentang Allah yang juga membenarkan orang-orang pilihannya. Dikatakan dalam ayat 8-nya, ia maksudnya Allah Bapa akan segera membenarkan mereka. Mereka itu siapa? Kalau saudara lihat ayat 7-nya adalah orang pilihan Allah, orang-orang pilihannya. Jadi saya lengkapi saja ayat ini.
berdasarkan ayat 7-nya. Jadi Ia, Allah Bapa, akan segera membenarkan orang-orang pilihannya. Jadi mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah, yaitu saudara dan saya. Saudara bisa menjadi pengikut Kristus itu karena saudara dipilih oleh Tuhan. Ya, saudara terbilang orang-orang pilihan Allah. Akan tetapi, nah ini yang penting saudara kalimat ini. Akan tetapi jika anak manusia itu dalam hal ini siapa? Ya Tuhan Yesus. Sebenarnya dia sedang berkata-kata tentang dirinya sendiri. Tuhan Yesus berkata begini. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia jadi mendapati iman di bumi? Jadi sama saudara, akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan, khususnya makin dekat dengan kedatangan Tuhan ya, di hari-hari terakhir ini ada krisis agape. Jadi jangan hanya krisis saudara, krisis moneter ya. Ini kan sudah digembar-gemborkan. Mulai katanya sih mulai November, Desember tahun 2023, 2024 krisis ekonomi akan melanda dunia. Enggak usah takut saudara. Enggak usah takut. Asalkan engkau tidak krisis agape dan engkau tidak krisis imannya Allah. Nanti saya kasih tahu rahasianya saudara. Enggak usah takut, enggak usah dengar berita-berita itu. Itu teror mental. Sama saya ingat-ingat. Kalau ada sesuatu yang kelompok tertentu mau mengadakannya. Contoh aja COVID. Sebelum COVID ditebarkan, sudah ditakut-takuti dengan iklan-iklan. Saudara tahu, orang jadi ketakutan. Kalau lihat iklan itu terus-menerus, COVID ini bahayanya begini. Itu saudara hormon positif yang ada di dalam diri kita jeblok saudara. Itu juga yang justru memacu kematian daripada orang yang mengalami COVID. Karena saking ketakutan saudara. Ketakutan oleh apa? Itu tadi teror-teror mental. Nah ini juga saya lihat belum masuk ke tahun 2023 dan 2024. Beritanya sekarang apa? Krisis yang mendunia. Saudara nggak usah dengar itu saudara. Nanti saudara punya daya tahan jeblok saudara. Saudara takut dan nanti akan mengganggu iman saudara. Saya sudah tahu ini hubungan-hubungannya saudara. Sebenarnya ini pekerjaan daripada iblis yang ingin merontokkan saudara punya iman. Sehingga saudara tidak lagi hidup dengan iman. Krisis boleh saja jadi, tapi kita sebagai orang beriman gak usah takut. Ya, tidak usah takut. Ada, saudara baca aja firman, ada pembelaan, ada suatu jaminan daripada Tuhan. Ada pembedaan antara orang benar dan orang fasik, termasuk di masa krisis. Nah saudara, jadi memang Tuhan Yesus sudah bilang bahwa menjelang kedatangannya, kedatangan anak manusia dikatakan, adakah Allah itu mendapati iman di bumi? Artinya pertanyaan ini terjadi krisis iman. Jadi hati-hati ya saudara, jangan saudara terlanda oleh krisis agape dan juga krisis iman. Karena dua hal ini inti dasar untuk saudara bisa bertahan sampai saudara bisa mencapai pengharapan itu. Yaitu apa? Kalau misalnya saudara dipanggil pulang oleh Tuhan, saudara akan masuk surga bersama-sama dengan Tuhan. Yang penting saudara pertahankan iman saudara kepada Dia, tetap ada di dalam Dia. Mati pun seandainya memang Tuhan sudah plot saudara untuk dipanggil pulang duluan sebelum kedatangannya, ya enggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya juga sampai dengan pengangkatan. Misalnya saudara sudah ditetapkan, didestinikan oleh Tuhan untuk sampai dengan masa pengangkatan, pastikan engkau masuk dalam bilangan orang yang akan terangkat. Untuk saudara bisa mengalami itu, dua hal penting ini harus ada di dalam hidup saudara. Agape dan iman. Saudara akan mencapai pengharapan. Ya, kalau saudara bertanya, apakah penting kekudusan, ketaatan? Kekudusan, ketaatan dan lain sebagainya itu otomatis saudara. Kalau saudara betul-betul mengasihi dengan kasih agape, dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, kita sudah belajar yang lalu, orang yang mengasihi Tuhan dia juga akan taat kepada segala perintah Tuhan. Jadi saudara, itu makanya hanya disebutkan kasih. Lalu juga termasuk kalau orang itu hidup taat
total kepada Tuhan, otomatis dia hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Jadi itu yang penting, makanya disebutkan yang terakhir itu adalah agape dan iman. Karena itu sudah mencakup semuanya, mencakup kekudusan, mencakup ketaatan dan lain sebagainya. Itu tercakup di dalam iman dan agape. Oke, ya, jadi ini kita sudah bisa lihat ya. Jadi jauh-jauh hari Tuhan sudah memperingatkan kepada semua orang percaya termasuk saudara dan saya yang sekarang sedang hidup di hari-hari terakhir, yaitu akan ada krisis agape dan krisis iman. Ini menjadi warning saudara. Ya, jangan sampai saudara mengalami krisis ekonomi boleh saja berjalan. Ya, tapi saudara pasti bisa bertahan sampai akhir kalau saja engkau memiliki agape dan iman. Nah, kita melihat juga ya apa yang dikatakan dalam Wahyu 12 ya ayat 12b itu sudah berulang-ulang. Tapi ini yang menjadi juga warning kepada kita. Kenapa ya? Kalau kita lihat ya, ini sebenarnya yang membuat ya akan terjadi krisis agape dan juga krisis iman pada orang-orang percaya. Banyak ya. Jadi perhatikan itu bukan hanya 1-2 orang percaya. Sebenarnya kasusnya terjadi yang tadi pendeta yang bisa bunuh WL sama penari itu juga dia itu krisis kasih ya, krisis agape itu saudara. Ya enggak tahu lah. Orang bilang karena ini dan itu, tapi yang penting dia sudah bunuh saudara. Bunuhnya sadis sekali saudara, seperti itu. Ya itu terjadi saudara. Dan itu sebenarnya kalau kita mengerti itu sebenarnya didalangi oleh iblis. Makanya kita perlu hati-hati saudara dengan pekerjaan iblis di hari-hari terakhir. Dan Tuhan pun melalui firman-Nya juga sudah memperingatkan kita. Wahyu 12 ayat 12b. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu. Jadi kalau kita lihat, jadi ini saudara, jangan saudara dengan gegabah mengatakan, aku orang percaya, aku pengikut Kristus, aku orang benar. Nggak mungkinlah aku bisa disentuh dengan pekerjaan iblis. Hati-hati saudara. Tuhan bilang dalam ayat ini bukan ditujukan kepada orang berdosa. Bukan ditujukan kepada orang yang belum menjadi umat Tuhan. Ayat ini ditujukan kepada orang percaya. Ditujukan kepada saudara dan saya secara khusus yang sedang hidup di hari-hari terakhir. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Yaitu tadi, celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Bukan hanya kepada orang-orang kafir, saudara. Atau kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kepadamu dan juga saya, saudara. Hati-hati. Ya, jadi jangan gegabah, aku tidak bisa lah. Iblis tidak bisa sentuh aku. Ya, jangan ngomong gegabah seperti itu sombong, saudara, sombong rohani. Dikatakan karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu. Jadi iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi iblis tahu. Ya memang sangat-sangat disayangkan. Kalau saya perhatikan kebanyakan mayoritas dari orang percaya. Orang yang sudah percaya. Yang sudah menjadi pengikut Kristus. Saudara tidak sadar ya. Atau tidak sadar atau tidak mau sadar ya. Entahlah. Tidak mau tahu lah kalau dikatakan tidak menyadari atau tidak mau tahu bahwa ini waktunya sudah tinggal sedikit. Kedatangan Tuhan, pengangkatan itu sudah tidak lama lagi. Ada yang ngomong, masih lama. Jadi kurang hati-hati hidupnya. Makanya tidak usah heran kalau dikatakan ada banyak orang yang disesatkan. Ada banyak orang yang agapenya menjadi dingin. Nah itu ada banyak bukan 1-2 karena ini masalahnya. Mereka tidak sadar atau tidak mau terlalu untuk menyadari bahwa kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Ini masalahnya saudara. Ya kalau saya lihat. Jadi ini menjadi warning juga daripada firman Tuhan untuk kita semua. Khususnya kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Yang sudah menjadi pengikut Tuhan. Ya ini pekerjaan iblis di akhir zaman. Jadi jangan sekali-sekali engkau menganggap, aku kan sudah firman Tuhan kan bilang, di dalam Kristus aku sudah dipindahkan dari kegelapan. Dan sekarang aku dipindahkan masuk ke dalam kerajaan terang Tuhan. Betul, itu seperti dikatakan dalam Kolose 1 ya ayat 13.
Tapi saudara, dengan saudara tidak berwaspada, dengan saudara tidak hidup bijaksana, membuat ada peluang, ada kesempatan bagi iblis ini untuk menghancurkan iman saudara dan juga agape saudara. Ya. Nah, ini kita fokus sekarang dalam hal iman, ya, dalam hal iman. Agape kita sudah banyak belajar, sekarang iman. Kenapa? Sekarang timbul suatu pertanyaan. Apakah kenapa iblis itu salah satu fokus atau sasarannya selain menghancurkan agape daripada orang percaya, tapi dia juga fokus untuk menghancurkan iman orang percaya. Dan seperti tadi sudah dikatakan, iman itu mengalami krisis, saudara. Ya, orang percaya banyak mengalami krisis, bukan krisis ekonomi, saudara, tapi krisis iman. Nah, kenapa, saudara? Karena iblis ini tahu, saudara. Iblis itu lebih tahu firman Tuhan daripada saudara. Contoh saja, ya, kita ingat itu kejadiannya Adam dan Hawa. Oh, dia tahu banget apa yang Tuhan Allah katakan kepada Adam dan Hawa. Dia putar-putar begitu rupa. Sampai pada akhirnya Adam dan Hawa KO, saudara. Dan mengikuti apa yang disarankan iblis. Ya, kalau kita lihat, iblis itu tahu loh, saudara. Jadi jangan saudara kalah tahu dengan iblis, saudara. Iblis itu tahu, dan iblis itu tahu kelemahan saudara. Oh, ini orang jarang baca firman. Dia nggak tahu firman Tuhan. Sama seperti itu Adam dan Hawa. Tuhan Allah sudah berkata kepada Adam, jangan sekali-kali kau makan itu buah. Kalau kau makan engkau pasti mati. Itu yang Tuhan Allah katakan. Ya, tapi iblis tahu. Iblis kan pancing. Dia katakan, dia temui kepada Hawa, saudara. Ya. Loh, Hawa itu juga tahu, saudara. Sebenarnya dia tahu juga. Memang tidak langsung dari mulut Allah, tapi dari suaminya. Dalam hal ini dari Adam. Dia tahu bahwa suaminya dan dia dua-duanya tidak boleh makan. Nah, tapi si iblisnya kan kalau saudara lihat di situ, liciknya dia, ya lihainya iblis itu. Jadi saudara jangan kalah lihai, saudara. Jangan kalah cerdik dengan iblis. Nah, tapi kenapa sih saudara jadi bodoh? Banyak orang percaya jadi bodoh. Hosea 4 ayat 6, ingat. Firman Tuhan mengatakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ini masalahnya. Saudara tidak pernah baca firman Tuhan. Saudara tidak punya pengetahuan tentang kebenaran. Nah, membuat saudara terkecoh dengan iblis. Dan pekerjaan iblis khususnya di akhir zaman. Kalau saudara saja punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan tahu akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Engkau tahu, engkau tidak bisa dikecohkan dengan iblis, saudara. Ya, ada banyak orang kalau saya perhatikan pada gugur sebenarnya, pada gugur atau menjelang mau gugur. Karena itu tidak tahu kebenaran. Kurang pengetahuan. Mungkin sih tahu, tapi tahunya sedikit aja. Tidak tahu total, saudara harus baca. Kalau sudah baca keseluruhan dari Alkitab, siapa di sini yang sudah baca selesai dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Tolong angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Kalau yang sudah selesai, dibaca lagi. Sudah selesai 2 kali, dibaca lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, entah sampai Tuhan Yesus datang, baca terus. Kalau yang belum, karena tadi yang angkat tangan, yang sudah selesai baca cuman sedikit ya, sedikit saja. Tolong, saya hanya peringatkan, saya tidak bisa paksa saudara, baca firman Tuhan. Ingat Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan apa? Firman Tuhan. Ya, seperti itu saudara. Apalagi saudara dan saya sedang hidup di hari-hari terakhir. Tadi ingat Wahyu 12 ayat 12. Iblis itu turun dengan geramnya yang amat dahsyat karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Lalu saudara ingat itu perkataan Tuhan Yesus yang ada di Lukas. Ya, ini saya ulang-ulang juga sebut. Tapi memang itu kenyataannya. Ya, kenapa kalau kita lihat di hari-hari ini kedurjanaan, kejahatan makin bertambah-tambah, kebenaran makin sedikit, agape makin sedikit, iman pada krisis semua. Ya, ini saudara, ini yang dilakukan. Coba baca di dalam Lukas pasal 22
ayat 31 dan 32. Nah di sini Tuhan Yesus ini, itu kan mungkin saudara bilang, itu kan zamannya para rasul, zamannya Petrus dulu. Jangan kira saudara, sampai detik ini iblis juga melakukan apa yang dia pernah lakukan terhadap para rasul. Nah di dalam Lukas pasal 22 ayat 31-32 Tuhan Yesus memperingatkan Simon Petrus. Dia mengatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu, ya ini berkaitan dengan iman ya, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya ini apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Simon Petrus. Dan terbukti toh, saudara, hampir-hampir saja Simon Petrus ya imannya gugur. Dia sudah sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tapi oleh anugerah dia masih bisa diselamatkan. Dia pada akhirnya balik dan tetap seterusnya dia tetap mengikut Tuhan. Tapi kan sempat dia menyangkal dia bilang, aku enggak kenal kok. Itu orang itu, maksudnya Yesus itu, ditanya oleh seorang hamba perempuan, bukannya engkau ini salah satu muridnya? Oh tidak, aku enggak kenal dia. Dia menyangkal saudara. Dan dia sempat menyesal. Dan puji Tuhan ya, kalau saya lihat Petrus masih bisa diselamatkan. Tapi Yudas, saudara, Anda sudah hancur hidupnya. Ya sekarang mau ditanya di mana, ya di neraka saudara. Tapi hati-hati, saudara juga bisa mengalami seperti yang Yudas alami. Atau Petrus alami kalau engkau tidak hati-hati. Kalau engkau tidak waspada senantiasa. Ya, saudara bisa juga kandas imanmu. Kandas agapemu. Dan engkau tidak mencapai kepada pengharapan itu. Nah saudara, jadi ingat ya pengalaman daripada Adam dan Hawa diputar-putar. Adam dan Hawa bukan tidak tahu perintah Tuhan, tahu 100%. Cumannya ini kelehan daripada si iblis ini. Dia mengatakan, pertanyaan pertama kan dia ngomong gini. Bukankah Tuhan Allah melarang kamu untuk makan semua buah yang ada di taman ini? Kan salah, dia cuma putar sedikit, dia ganti sedikit saudara. Ya ayatnya atau perintah Tuhannya. Tapi kita bisa tahu bahwa Hawa itu tahu. Dia mengatakan, bukan begitu. Ya saya pakai bahasa saya ya. Bukan begitu yang Tuhan bilang. Yang Tuhan bilang semua boleh dimakan kecuali satu saja yang di tengah itu. Dan Tuhan Allah berkata kalau kita orang makan, kita akan pasti mati. Nah senjata kedua, serangan kedua. Emang iblis itu tidak jelas, tidak mau kalah. Wah ini Hawa tahu rupanya. Bukan begitu. Dia bilang, kenapa kamu mau tahu kenapa Tuhan Allah itu melarang? Ya, karena ini tipu dayanya. Karena kalau kau orang makan, kau akan menjadi seperti Allah. Engkau bisa tahu semuanya. Nah itu kan senjatanya. Dan sayangnya dengan senjata yang kedua, Adam dan Hawa kaos. Mereka makan, diputar gini. Jadi seakan-akan dia tuh ngomong gini loh, iblisnya. Tuhan itu tidak mau disaingi gitu loh ya. Tuhan itu gak mau disaingi kamu orang. Karena kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Wah ini manusia mulai terbuka pikirannya saudara. Hebat juga ya kalau aku bisa menyamai yang maha tinggi. Kan ini kan ambisinya daripada iblis. Iblis itu si Lucifer itu jatuh padahal dia ini kan kerup yang paling istimewa di surga. Tapi kenapa dia jatuh? Karena dia punya niat, aku mau menyamai yang maha tinggi. Aku mau mendirikan kerajaanku. Kan itu ambisinya. Tapi gara-gara itu saudara, karena dia memberontak. Terus kemudian dia mempengaruhi juga teman-temannya yang lain. Sepertiga daripada jumlah malaikat yang ada pada waktu itu di surga. Semua terpengaruh oleh dia. Ikut memberontak dan semua dibuang dari surga oleh Tuhan. Dan dia tidak stop sampai di situ. Ada manusia, dia garap manusia. Adam dan Hawa. Dan saudara harus tahu bukan hanya Adam dan Hawa saja yang digarap. Saudara juga akan digarap Tuhan. Kalau engkau digarap oleh iblis. Kalau engkau tidak hati-hati. Ya, apa yang dialami oleh Yudas, apa yang dialami oleh Simon Petrus.
juga akan iblis lakukan terhadap saudara. Dia ingin menggugurkan iman, ya perhatikan di sini, yang ingin dihancurkan oleh iblis terhadap Simon itu apanya? Itu tercantum di ayat 32 tadi. Dari Lukas pasal 22, Tuhan Yesus berkata, tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jadi salah satu saudara yang iblis hancurkan adalah iman, selain agape. Jadi hati-hati saudara, pelihara baik-baik. Nanti saya kasih kiat-kiatnya, bagaimana engkau bisa mempertahankan kau punya imannya Tuhan itu, supaya engkau tidak gugur. Karena ini menjadi salah satu sasaran daripada iblis di akhir zaman, menjelang kedatangannya yang kedua kali. Lalu kalau kita lihat, kenapa salah satu sasaran yang ingin iblis hancurkan itu adalah iman? Karena iman itu luar biasa saudara. Ya, walaupun dia punya ukuran iman yang Tuhan berikan, jadi kita perlu tahu agape kita dapat dari mana? Dari Tuhan, karena dengan hadirnya Tuhan yang kau terima, karena karena Allah itu adalah agape. Kalau engkau mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan saudara, karena Allah itu adalah agape, karena Kristus adalah agape, maka engkau memiliki agape. Ya, jadi bukan engkau tidak memiliki agape. Semua orang percaya yang sudah terima Yesus, engkau punya agape. Lalu bagaimana dengan iman? Imannya Allah, ya bukan imannya manusia ya. Karena manusia sama juga dengan kasih, ya ada kasih manusiawi, ada kasih ilahi, yaitu kasih agape. Iman juga, orang rata-rata yang punya keyakinan kami orang beriman, ya imannya dia. Tapi itu bukan imannya Allah yang sesungguhnya saudara. Itu iman manusiawi. Nah iman manusia sama dengan kasih. Kalau kasih storge, kasih filia itu karena bukan dari Allah ya saudara, itu kasih manusiawi saja, itu tidak langgeng ya, maksudnya tidak kekal. Tapi kasih agape itu kekal. Nah sama juga dengan iman ini, ada yang iman yang sejati yaitu imannya Allah, tapi juga ada iman-imanan, saudara. Iman manusiawi. Wah itu gampang kandas saudara. Tapi kalau engkau memiliki imannya Allah ya, iman ilahi itu asalkan saudara jaga saja ya, saudara pertahankan ya, itu akan kekal saudara. Segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu sesungguhnya kekal saudara ya. Yang sering ya kenapa kok bisa hancur atau itu karena saudara sendiri kurang hati-hati. Saudara tidak memelihara hal-hal yang Allah sudah berikan kepada saudara pada waktu engkau percaya. Nah saya mau tunjukkan saudara, kenapa ini juga ditakuti sebenarnya oleh iblis. Kenapa ini menjadi salah satu target daripada iblis, yaitu menghancurkan imannya Allah ini saudara. Karena imannya Allah ini dahsyat sekali. Kita bisa melihat di dalam Lukas ya. Kita akan melihat di dalam, nah ini saya akan menunjukkan kepada saudara lewat Alkitab kenapa iblis mau menghancurkan iman ini ya. Karena kalau saudara tidak hidup oleh iman, saudara tidak akan dapat apa-apa, saudara tidak akan bisa apalagi mau mencapai pengharapan itu, tidak akan nyampe saudara. Ya. Atau sebelum itu saya akan mengajak saudara untuk membaca beberapa ayat ya yang menjadi dasar kenapa iblis mengincar iman saudara ini. Ya, untuk dihancurkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam Roma 1 ayat 17, di situ sudah bisa melihat bahwa orang benar, siapa orang benar? Itu saudara dan saya yang sudah dibenarkan ya oleh darah Tuhan. Ketika engkau menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu, engkau dikatakan orang benar. Nah, Tuhan mau supaya orang benar itu saudara dan saya hidup oleh iman. Ya, imannya Allah, ya. Bukan iman manusiawi. Nah, jadi itu ya, harus hidup oleh iman. Lalu saudara juga bisa membaca di dalam Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan iman adalah dasar. Ya, perhatikan fondasi, dasar dari segala sesuatu. Semua ya yang kita harapkan. Semuanya saudara. Ya, pengharapan itu ada banyak, ada pengharapan jangka pendek, ada orang yang misalnya saudara ya sakit, saudara mengharapkan untuk sembuh, pulih, ditolong oleh Tuhan, itu pengharapan itu
pengharapan jangka pendek, tapi pengharapan yang final, yang paling besar adalah ini, masuk surga. Atau nanti kalau Tuhan datang, misalnya saudara masih hidup, saudara masuk bilangan dari orang yang akan mengalami pengangkatan. Itu pengharapan yang final, saudara. Ya tapi di tengah-tengah ini banyak mengharapkan pertolongan, mengharapkan kesembuhan, itu semua. Ya itu pengharapan juga. Tapi yang paling penting adalah pengharapan terakhir, karena ini sifatnya kekal. Kalau saudara tidak masuk surga, ya sudah saudara. Ya kemana? Ada dua, surga atau neraka. Ya masuk neraka, dan neraka itu kekal saudara, untuk selama-lamanya. Begitu pula dengan pengangkatan saudara. Ya bukan nakut-nakutin, tapi fakta saudara. Kalau orang tidak terangkat, orang percaya tidak terangkat. Fatal juga saudara. Ya itu masa-masa yang sangat-sangat sulit. Ini aja banyak orang yang sudah murtad. Sudah banyak orang yang mengingkari imannya. Ya, apalagi nanti zaman antikris saudara, ditodong dengan pistol aja. Ayo, tinggalin Yesusmu atau ini. Oh, saudara kan cinta hidup, cinta diri saudara. Saudara kan takut mati, rata-rata begitu. Termasuk orang percaya saudara. Oh, akan menyangkal, ya saya ikut kamu. Begitu saudara. Susah saudara. Nah, daripada begitu, kalau saudara mau masuk masa aniaya besar, masa pemerintahan antikris, ya kalau saudara pilih itu ya nggak tahu, tapi saudara tanggung jawab sendiri saudara. Tapi saya kasih tahu itu hidup yang sangat-sangat sulit. Sekarang aja saudara sudah banyak yang mengingkari iman. Apalagi nanti. Karena itu berkuat saudara. Tekad untuk masuk dalam bilangan orang yang terangkat. Ya, itu ada kiat-kiatnya. Bagaimana saudara bisa terangkat. Itu tidak gampang saudara. Oh, hidup kudus tanpa cacat celah dan banyaklah. Taat total. Kasih total sama Tuhan. Semua total, saudara, nggak ada setengah-setengah. Ingat, kalau kita tidak dingin, tidak panas, akan dimuntahkan oleh Tuhan. Apa artinya dimuntahkan, dibuang, saudara. Seperti itu. Ya mari pokoknya penuhi aja apa yang Alkitab bilang. Supaya saudara bisa masuk dalam bilangan orang yang akan terangkat. Nah untuk itu yang paling penting di sini adalah iman dan agape. Saudara harus hidup oleh iman. Harus hidup dengan agape. Total ya. Kepada Tuhan dalam hal ini. Jadi semuanya total, tidak ada yang setengah-setengah. Nah, itu Ibrani 11 ayat 1 ya, jadi kata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, termasuk pengharapan yang final yaitu mati masuk surga atau mengalami pengangkatan. Itu yang final. Kemudian apa lagi? Ibrani 11 ayat 6a. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan ya. Jadi kalau saudara tidak hidup oleh iman, engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Berkenan itu apa? Artinya menyukakan. Ya, Tuhan tidak suka kalau orang percaya, ya umatnya itu tidak hidup oleh iman. Tapi dia suka kalau umatnya, orang-orang yang sudah ditebus itu hidup dengan iman atau hidup di dalam iman. Ya. Selanjutnya ada kalimatnya toh, sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Jadi kalau saudara sudah berpaling kepada Allah, saudara sudah bertobat, tinggalkan dosa saudara, dikatakan iya, orang itu saudara dan saya harus ya, bukan pilihan, bukan option, harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Cari dia termasuk ibadah, doa dan lain sebagainya. Jangan setengah-setengah hati saudara. Gak dapat apa-apa saudara. Gak ada artinya bagi Tuhan. Kalau mau beribadah, beribadahlah dengan segenap hati. Apapun yang kau lakukan kepada Tuhan, lakukanlah dengan segenap hati. Karena kasih kita kepadanya. Ya, iman kita kepadanya. Lalu apalagi yang menjadi alasan ya kenapa agape iman itu diincar oleh iblis. Roma 14 ayat 23b ya, saudara baca ayat itu dan kalimat yang terakhir dikatakan begini. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kalau tadi yang ayat 6 dikatakan Ibrani 11 ayat 6 kalau kita tidak kalau kita tidak maksudnya
tidak dengan iman kepada Allah itu tidak berkenan. Kalau ini bukan hanya tidak berkenan, saudara, tapi dosa. Segala sesuatu yang kau lakukan, apa saja, ya itu harus dengan iman. Katakan di sini. Kalau tidak, dikatakan bukan hanya tidak dapat upah, tapi juga dosa, saudara. Dan makanya ini kalau saya renung-renungkan, kenapa ya yang dihancurin juga termasuk yang pada Petrus itu, ya untung sekali dia tidak gugur total, tapi dia sempat sudah seperti itu, ya karena dia ya itu tadi nggak lakukan dengan iman. Ditanya aja oleh hamba Tuhan, oleh hamba perempuan itu, kamu itu kan salah seorang pengikutnya toh. Oh tidak, aku nggak kenal dia. Dan maksudnya aku nggak kenal Yesus itu. Dia menyangkal, ditanya lagi, begitupun jawabannya terus. Dia menyangkal, saudara, kenapa? Saat itu imannya sedang ditampi. Imannya sedang digugurkan oleh iblis. Hati-hati, saudara. Saudara bisa menyangkal loh. Saudara bisa menyangkal kayak Petrus ini. Bisa. Kalau engkau tidak hati-hati, saudara. Ya, kalau sudah, ya moga-moga aja. Kalau yang menyangkal itu masih bisa diselamatkan. Saudara, maksudnya saudara bisa berbalik, bertobat benar-benar lah. Ya, jangan sampai masuk neraka yang kekal ya sudah. Lalu saudara, yang lainnya kita melihat, nah sekarang kita lihat alasan berikutnya kenapa iman itu menjadi salah satu target untuk dihancurkan oleh iblis. Karena iman itu sekecil apapun dahsyat banget, saudara. Ya, mari kita lihat di dalam ini ya. Karena iblis itu tahu bahwa ketika engkau menjadi percaya, engkau mendapatkan satu takaran iman. Mari saudara baca itu di dalam Roma 12 ayat 3. Semua orang percaya, saudara. Jadi kalau iblis bekerja pada orang percaya, beda dia caranya terhadap orang yang belum percaya. Nah, karena saya sedang berbicara kepada saudara-saudara yang sudah percaya Yesus, ini caranya iblis. Ya, iblis ingin menggagalkan iman setiap saudara, ya, tanpa pilih-pilih, saudara. Ingat itu yang tadi Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, kan dia ngomong begini, toh. Dan itu juga yang iblis lakukan. Jadi bukan hanya Petrus saja yang jadi sasaran. Karena kalau saudara perhatikan perkataan daripada Tuhan ini yang mengingatkan, ya, mengingatkan akan Petrus, dia kan ngomong begini dalam ayat 32-nya, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kalau engkau sadar, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi dia disuruh menguatkan juga saudara-saudara seiman yang lain. Ya, rasul-rasul yang lain. Kenapa? Tidak ada satupun yang tidak jadi sasaran iblis. Begitupun di akhir zaman ini tidak ada, saudara. Semua, biar saudara hamba Tuhan, biar saudara pelayan Tuhan, biar saudara cuma jemaat biasa yang tidak aktif, semua saudara menjadi sasaran daripada iblis. Ingat, ya. Jadi mulai dari yang top leader, ya, sampai yang di bawah-bawah semua kena. Kan buktinya sudah toh, ini peristiwa yang baru terjadi kan pelayan Tuhan yang jadi target, hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Itu tadi toh, satu pendeta muda, satunya adalah singer dan dancer. Kan pelayan Tuhan itu memalukan sekali. Nanti kayak menjadi celaan itu kan, itu berita sudah viral banget, saudara. Oh, nanti orang ketawa, orang yang belum percaya khususnya akan tertawa dengan sinis, saudara. Juga kasus sebelumnya itu, sudah tahulah apa itu. Itu kan juga orang Kristen, saudara. Jadi kalau saya lihat, iblis itu tengah bekerja di antara orang Kristen, loh, hati-hati. Ya, selain kita bisa melihat di sini, itu juga membuat, ya memang kenyataannya membuat aib gitu loh. Khususnya bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus akan melihat, ini orang Kristen aja bisa berbuat seperti itu. Ya, jadi bahan tertawaan, saudara. Saya renungkan, kurang ajar itu iblis, saudara. Dia kerjain juga orang-orang Kristen, saudara, hati-hati. Ya, saya kurang tahu lah apakah mereka itu sudah terima Yesus atau belum, saya nggak tahu juga. Termasuk itu tadi pendeta muda dan dancernya, apa sudah terima Yesus saya juga tidak tahu. Tapi andai kata itu dia juga orang yang sudah lahir baru, karena itu kan berasal dari sebuah gereja yang saya tahu karismatik. Saya pikir mungkin mereka sudah dibaptis juga, ya saya percaya, tapi kok bisa gitu loh ya.
melakukan hal seperti itu. Tapi itulah suatu bukti, jangan main-main dengan iblis, saudara. Jangan remehkan iblis di akhir zaman ini. Segala sesuatu bisa terjadi kalau kita sebagai orang percaya tidak waspada dan tidak berjaga-jaga. Oke, lanjut ya, saya akan tunjukkan kenapa salah satu target untuk iblis hancurkan adalah iman. Karena iman itu walaupun kecil, itu sudah kuasanya itu, dampaknya itu dahsyat sekali, saudara. Itu dikatakan di dalam, tadi ya, mana itu. Di dalam Matius ya, Matius 17 ayat 20. Jadi saudara, tadi yang di saudara nanti baca aja di Roma, yang di Roma 12 ayat 3. Jadi setiap kita masing-masing dikatakan diberi satu takaran. Satu takaran, kalau terjemahan baru, satu ukuran iman atau takaran. Jadi saudara semuanya dapat ya, saudara semuanya punya iman. Nah mungkin saudara mengatakan, aku kan baru lahir baru, aku baru terima Tuhan. Ya, imanku masih kecil. Jangan remehkan, saudara. Jangan remehkan soal imannya Allah. Walaupun ukurannya kecil. Nah, mari kita lihat itu di dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Ya. Matius 17 ayat yang ke-20, di mana Tuhan Yesus berkata begini, ya. Termasuk dia singgung juga itu murid-muridnya itu, ya. Jadi sebenarnya ayat ini ditujukan kepada murid-muridnya ini ya. Ya, saudara dan saya, karena kita semua sudah menjadi murid Tuhan. Markus 17 itu soal itu loh, waktu satu perikop soal waktu itu ada orang sakit ayan yang waktu itu dibawa oleh orang tuanya pertama-tama, karena mungkin Tuhan Yesus belum datang. Waktu itu dibawa pertama-tama kepada murid-muridnya, tapi tidak ada satupun yang bisa menolong itu anak yang sakit ayan itu. Lalu waktu Tuhan Yesus datang, lalu bapak pada anak itu lapor gitu. Aku sudah bawa anak ini untuk didoakan oleh murid-muridmu. Tadi tidak ada satupun yang berhasil. Waktu itu ya sempat Tuhan Yesus itu menegur juga murid-muridnya. Ya, tapi kemudian setelah Tuhan Yesus doakan, langsung setannya keluar. Lalu kemudian murid-muridnya itu mendekati Yesus. Dia tanya, kok kenapa kita orang tidak bisa mengusir itu setan? Dibilang begitu. Pas kemudian Tuhan Yesus ngomong begini, saudara perhatikan. Dalam ayat 20 ya, kita langsung aja. Tuhan Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini. Jadi bukan hanya boro-boro setan dari anak itu. Gunung ini, gunung yang mustahil lah, impossible lah. Seperti gunung ini, tiba-tiba kita bilang, gunung, kau masuk dalam laut di situ. Kamu tidak bimbang, kamu yakin apa yang kau katakan itu terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Dia bilang begini, kalau saja kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan tidak ada ya yang mustahil bagimu. Itu baru iman sebesar biji sawi. Ya, saudara-saudara yang pernah ke Yerusalem sudah tahu lah yang dimaksud dengan tanaman biji sesawi dan juga pernah lihat. Ya, saya sempat beli juga di toko buku Kristen di sana. Tapi nggak tahu lah hilang sudah ya, kesisip di mana. Itu kayak satu kecil sekali, kayak butir pasir saja. Bayangkan iman sebesar biji butir pasir aja saya ganti ya ukurannya. Itu sudah dahsyat kayak begini, saudara. Cuman ngomong loh, hanya bicara dengan iman, tidak bimbang, masuk kan mustahil, saudara. Masuk gunung ini masuk dalam laut itu kan perkara yang mustahil. Tapi Tuhan bilang tidak ada yang mustahil. Walaupun kamu baru punya iman sebesar biji sawi. Apalagi kalau imanmu sudah ditambah-tambahkan, saudara. Wah, dahsyat, makin dahsyat dan makin dahsyat.
Nah ini yang menjadi satu alasan ya kenapa iblis itu incar iman saudara ini. Walaupun imanmu masih kecil, itu untuk digugurkan supaya saudara tidak bisa pakai itu. Dengan macam-macam alasan, antara lain dia bilang gini loh iblis tuh, alah imanmu itu cuma kecil, tidak kayak imannya hamba Tuhan itu. Ya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Wah ya kalau dia sih hamba Tuhan pastilah bisa, pendeta pasti bisa. Tapi kamu mana? Kamu tidak punya iman. Tuh imanmu kecil gitu. Itu kebohongan saudara. Ya dibohongin gitu aja saudara sudah langsung linglung saudara. Saudara nggak pakai imannya. Padahal iman saudara yang Tuhan sudah kasih itu dahsyat loh. Ngomong aja saudara. Ya bicara ya. Sembuh dalam nama Yesus sembuh. Saya sudah saksikan kalau di kaum wanita, tapi ini tidak ada waktu. Saudara, anak kecil aja, umur berapa itu yang saya pernah bilang, anak 4 tahun aja yang mamanya ngalami serangan jantung, udah mereka hanya sendirian di rumah, ya itu di Filipina, saudara. Waktu saya kan ada di Filipina, waktu itu saya tinggal sama mereka, waktu itu saya sedang di luar ya, ada pelayanan, jadi saya tidak bersama dengan mereka, jadi ibu itu sempat panik. Dia suruh anaknya cuma anak yang kecil itu 4 tahun, yang paling kecil. Dia suruh, cepat teleponkan dokter. Ini dok. Pas anak itu ngomong apa saudara? Anak itu ngomong begini, mama. Dia bilang jangan dulu telepon dokter. Kita berdoa. Anak kecil itu ngomong 4 tahun. Kita doa. Karena sudah sakit, sudah tahu lah yang sudah serangan jantung, sudah tahu sakitnya kayak apa. Saya nggak tahan, dia bilang, sudah kamu aja yang berdoa. Dia suruh anaknya yang 4 tahun itu berdoa. Jadi anak kecil itu berdoa begini, saudara. Tapi saya sudah bimbing anak itu terima Yesus, saudara. Berarti dia punya iman sebesar biji sawi. Dia bilang gini, Tuhan mama lagi serangan jantung, Tuhan tolong Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Cuman pendek banget. Apa yang terjadi lenyap langsung, saudara. Sakitnya itu anak kecil. Siapa yang doain? Bukan pendeta besar saudara, bukan pelayan Tuhan. Doa dahsyat. Nah itu masa saudara yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun saudara. Mestinya lebih dahsyat dari itu orang, lebih dahsyat daripada anak kecil yang 4 tahun itu. Tapi saudara, masalahnya saudara tidak pernah pakai iman saudara yang Tuhan sudah berikan. Jangan cepat-cepat obat, jangan cepat-cepat ke dokter saudara. Pun saya ngajari, saya dokter juga, saya tahu lah segala obat, tapi saya mau belajar mengalami Tuhan. Ya, mengalami janji-janji Tuhan. Saya mau pakai imannya Allah yang Tuhan sudah berikan ketika aku percaya. Harus action saudara. Kalau kita cuma tahu firman Tuhan tapi tanpa perbuatan, tanpa tindakan, baca di Yakobus pasal 2, semuanya sia-sia. Walaupun kamu mempunyai iman, tapi tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan, nol. Tidak ada sia-sia. Bagaimana mempertahankan iman itu? Dipakai saudara. Jangan sedikit-sedikit cepat jalan pintas. Harus dipakai. Dan engkau akan bisa melihat kedahsyatan daripada Tuhan dan iman yang dia berikan kepada kita sebagai orang percaya. Nah itu ya. Jadi untuk mempertahankan iman ini saudara harus pakai. Ya, jadi jangan jadi NATO. Jadi NATO itu ya. Dikatakan jadi bahkan jangan not only talk ya, jangan hanya ngomong saja tapi no action ya, NATO, no action talk only. Itu kebanyakan orang Kristen kayak begitu saudara, anak Tuhan. Hebat sekali kalau ngomong firman Tuhan tapi no action. Kalau saudara tidak melakukan tindakan iman, saudara tidak akan mengalami saudara kedahsyatan dari iman itu dan kedahsyatan daripada firman. Daripada Tuhan yang memberikan iman itu kepada saudara. Iman sebesar biji sesawi yang kecil aja sudah dahsyatnya kayak begitu saudara. Apalagi kalau saudara menambahkan. Nah ini cara saudara menambahkan itu juga ada harus keterkaitan saudara ya. Usaha saudara juga baca firman ya. Kalau saudara sudah lahir baru sudah terima Yesus, memang saudara sudah terima agape, saudara sudah terima imannya Allah itu pakai, jangan tidak dipakai saudara. Ya, nanti jadi mubazir kalau tidak dipakai. Ya, pakailah. Ya, dari awal sudah terima Yesus sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Belum telat, ya mungkin saudara sudah 10 tahun, 5 tahun lalu terima Yesus, tapi saudara tidak pernah pakai iman yang Tuhan kasih itu. Tidak apa-apa, ini mumpung masih ada kesempatan pakai. Karena apa?
Ya, di masa-masa yang akan datang, ya akan terjadi, saudara, memang itu akan terjadi di menurut kitab Wahyu, terjadi krisis ekonomi dan lain sebagainya, iya. Tapi nggak usah khawatir, saudara, kalau saudara hidup oleh iman. Pakai janji-janji Tuhan. Saya lagi membayangkan, saudara, saya lagi merenungkan begini, itu di dalam perjanjian lama banyak kejadian-kejadian yang supranatural, saudara. Saya ingat itu, apa itu, janda Sarfat itu loh. Janda Sarfat itu kalau saya baca ternyata dia tuh orang belum percaya Tuhan loh. Tapi dia percaya kepada hamba Allah, yaitu kepada Elia. Setiap perkataan Allah dia percaya, bah. Karena Elia ngomong, ini yang Tuhan katakan. Dan dia percaya betul. Itu kan waktu itu terjadi masa kekeringan melanda seluruh dunia loh. Bukan hanya di daerah Sarfat. Sarfat itu di daerah Sidon, saudara. Tapi seluruh dunia sedang mengalami kekeringan. Lalu pas waktu itu Elia disuruh ke Sungai Kerit ya sama Tuhan. Pas ketemulah sama si janda Sarfat itu. Memang dia sudah mengalami krisis juga. Itu persediaan makanannya itu ya. Jandanya miskin lagi. Saudara, kasihan masih ada anaknya satu. Dia itu sisa yang terakhir waktu dia ketemu dengan Elia itu. Dia cuma punya segenggam tepung sama sedikit minyak dibuli-buli. Tapi dia percaya apa yang Elia katakan dia turuti, dia taati. Dia percaya bahwa itu perkataan dari Allah. Dan apa yang terjadi di masa krisis, dia nggak kelaparan, saudara. Padahal itu kan sisanya segenggam tepung. Habis itu dia bilang kita akan mati. Tapi dia terpelihara, dibebaskan oleh Tuhan karena dia percaya perkataan Allah lewat seorang hamba Tuhan. Kalau saudara percaya juga apa yang Alkitab katakan, engkau akan bebas dari krisis. Percaya, sesulit apapun, ada pembedaan antara orang benar dan orang fasik. Pakai saudara janji-janji Allah ini, jangan mubazir dalam Alkitab saja, pakai iman saudara. Ya, saudara akan bisa bertahan di masa sulit kayak apa saja, saudara bisa. Memang hidup oleh iman itu mutlak, saudara. Khususnya di hari-hari terakhir. Ya, pelihara, baca Alkitabmu, kalau sudah menemukan janji Tuhan, lakukan. Lakukan, biar itu perkara sepele lakukan. Semua, saudara harus belajar hidup oleh iman. Ya, exercise your faith. Mulai dari perkara kecil. Kalau Tuhan lihat dari perkara kecil engkau sudah memakai iman. Tuhan itu senang, saudara. Engkau akan ditambahkan lagi. Dipercayakan lagi yang lebih besar lagi. Pakai, saudara, jangan sepelekan. Apa-apa yang Allah sudah berikan kepadamu. Pakai, Tuhan senang. Kalau apa yang dikasih itu dihargai. Dihargai bagaimana? Dengan cara engkau memakainya. Pakai agape, pakai iman. Dan semua-semuanya yang Allah berikan. Maka engkau akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Dan engkau bisa bertahan di masa sulit apapun. Ya, puji Tuhan. Ini yang saya bisa sampaikan. Mari kita berdoa. Ya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur menjelang masa sulit. Orang mengatakan mungkin di tahun depan, 2 tahun ke depan kami akan mengalami krisis. Apakah itu terjadi atau tidak, kami tidak takut. Karena kami punya Tuhan dan kami punya sejumlah begitu banyak janji-janji Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur ketika kami menjadi percaya. Ketika kami menerima Engkau. Firman Tuhan mengatakan kami menerima agape, kami juga menerima iman. Dan dikatakan, Engkau mengatakan bahwa walaupun iman pemula yang Engkau berikan, yang awal Engkau berikan hanya sebesar biji sesawi. Tapi itu sudah bisa menghasilkan perkara-perkara yang mustahil sekalipun. Akan jadi perkara yang supranatural khususnya di masa-masa sulit yang akan datang. Mungkin Tuhan ada sikon-sikon tertentu yang mungkin dengan usaha apapun ya, yang kami lakukan itu tidak bisa teratasi. Tapi kami punya Tuhan dan kami punya iman yang Engkau berikan. Kami akan pakai. Mulai dari hari ini Tuhan kami akan latih. Kami akan pakai iman. Kami akan belajar hidup oleh iman. Karena Engkau sudah mengatakan orang benar itu akan hidup oleh iman. Apalagi di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu. Yang mana Engkau sudah mengingatkan bahwa menjelang kedatangan anak manusia. Apakah Allah bisa menemukan iman? Berarti akan ada juga krisis iman. Tapi kami tidak mau Tuhan. Kami tidak mau mengalami krisis iman, krisis agape. Karena itu 2 hal yang sangat-sangat penting untuk kami bisa mencapai garis finish, garis akhir.
kami bisa mencapai pengharapan yang besar di dalam Engkau, yang Engkau telah janjikan. Dan semua janji-janji Tuhan menjelang ke garis finish, ada banyak hal-hal yang akan terjadi, tapi juga oleh iman kami akan bisa bertahan sampai akhir. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua yang sudah mendengarkan firman ini. Oleh pertolongan Roh Kudus, kami boleh Tuhan dimampukan untuk melakukan semua perintah-perintah Tuhan ini. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau tidak menginginkan, kami percaya sampai detik ini Engkau terus di surga berdoa untuk kami. Sama seperti Engkau berdoa untuk Petrus yang ingin digugurkan imannya oleh iblis. Engkau juga tengah berdoa saat ini. Supaya kami semua tidak ada yang mengalami krisis iman maupun krisis agape. Supaya kami bisa mencapai garis akhir. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap memberi diri untuk dituntun oleh Roh Kudus sepenuhnya. Kami akan melekat erat dengan Tuhan karena Engkau adalah sumber segala-galanya. Dan dengan kami taat melakukan apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Roh Kudus tuntunkan kepada kami percaya kami akan bertahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh memberkati kami semua. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.